Episode 23. Kita kelahan untuk sebuah misi. Ada konsultan dari pusat yang akan mengecek perkebunan ini. Aku butuh sekretaris, lanjut Jeff. Oh, ternyata dugaan Jill salah. Tapi semoga saja niat Jeff membawa Jill ke lahan benar-benar untuk sebuah pekerjaan. Bukan untuk menuntaskan dendam. Tapi kelihatannya penampilanmu sangat tidak pantas untuk mendampingiku. Kembali Jeff memandangi penampilan Jill. Membuat Jill ikut memperhatikan penampilannya sendiri? Ah, ya ampun. Pria ini benar-benar songong. Jelas-jelas penampilanku elegan, rapi dan menarik begini, tapi dia bilang enggak pantas. Aku memang berasal dari keluarga biasa. Tapi soal penampilan dan model pakaian, aku nggak kalah saing. Fix. Ini jelas modus Jeff sedang membuatku merasa terpuruk. Tapi itu nggak akan mempengaruhiku. Jadi, apa perlu saya ganti pakaian? Pak, tanya Jill berusaha sesopan mungkin meski hatinya dongkol. Aku tidak yakin dengan pakaianmu yang lain. Ini bukan persoalan pakaian. Ah, sudahlah, bersiaplah, aku akan bawa kau ke lahan, titah Jeff. Jika bukan demi Tuaks, aku tidak akan sudi bepergian bersama pria culas ini. Kau dengar aku, kan? Bersiaplah secepatnya. 5 menit lagi kita berangkat, ucap Jeff. Oh, iya, saya dengar. Baik, Pak. Jill terpaksa menurut. Apa yang bisa dilakukan bawahan jika bukan menuruti bosnya? Saya menulis skedule anggota terlebih dahulu di papan tugas. Good, kerjakan sekarang. Jill balik badan. Ia berpapasan dengan Edo saat berada di pintu. Keduanya saling menganggukkan kepala sebagai tanda menyapa. Edo masih menatap pintu meski Jill sudah menghilang di balik pintu. Ia tersenyum seperti orang sedang jatuh cinta. Kenapa kau tersenyum-senyum begitu? Apa yang menarik dari wanita itu? Tanya Jeff mengamati senyuman Edo yang terus mengembang sejak bertemu Jill. Edo masih tersenyum dan duduk di kursi. Kemudian mengambil gelas kopi milik Jeff dan meneguknya. Bisakah kau tidak mengganggu kopiku setiap kali mendatangi ruanganku? Gertak Jeff dan disambut dengan seulas senyum oleh Edo. Jeff, aku tertarik dengan Jill. Oh, jika tidak sedang berada di perkebunan sawit, aku akan panggilkan ambulan dari rumah sakit jiwa untuk membawamu. Kau sudah gila. Apa yang menarik dari gadis aneh itu? Sergah Jeff dengan muka memerah. Jill sudah berani menolaknya. Ia tidak sudi sahabatnya itu mengaku menyukai gadis itu. Jill itu cantik, bodinya perfect, anggun, penampilannya elegan, dan senyumnya manis sekali. Dia juga sangat menawan. Apa kau tidak melihat semua itu? Tidak. Oh ya? Mungkin kau lupa membuang taik mata tadi. Sampai-sampai piala emas di depan mata pun nggak kelihatan. Ah, pergilah dari sini jika kedatanganmu hanya untuk membahas hal tidak berguna. Aku masih punya banyak pekerjaan yang lebih penting. Sepertinya kau sangat marah padanya. Apa dia melakukan kesalahan lagi? Atau jangan-jangan dia telah membuatmu terpuruk lagi dengan kemampuannya yang luar biasa? Mendengar pertanyaan Edo, kejadian di kamar mandi terkilas balik di kepala Jeff. Sial,
Jill memang telah membuat Jeff sangat marah dan merasa tidak memiliki nilai apapun di mata gadis itu. "Ah, sudahlah, lebih baik aku pergi daripada emosimu semakin naik. Sampaikan salamku pada sekretarismu itu. Lain waktu aku akan mengajaknya makan malam. Boleh kan?" Edo tersenyum menatap muka Jeff yang memerah. Kemudian ia melenggang pergi. Jeff semakin tidak mengerti dengan jalan pikiran Edo. Kenapa temannya itu tertarik pada Jill? Di sisi lain, Jill memasuki ruangannya dan melihat abang-abang ganteng tampak sedang sibuk dengan kegiatan mereka. "Ya ampun Jill, jam berapa ini? Kenapa baru masuk?" Zaflen menunjuk jam dinding dengan dagunya. Jill nyengir lebar di pintu. Kemudian menghambur menuju mejanya dan meletakkan tas jinjingnya ke laci. "Sorry, aku telat." Jill salah tingkah sendiri. "Memangnya apa yang bikin kamu telat? Kelamaan dandan? Bab nggak lancar? Atau bangun kesiangan?" Berondong Zaflen sambil menulis di whiteboard membuat laporan harian. Tebakan Mas Zaflen nggak satu pun ada yang benar. Jill berdiri di sisi Zaflen dan menulis jadwal kegiatan hari ini yang dilakukan oleh 5 cowok itu di whiteboard sisi Zaflen. "Palingan sibuk ngintipin Pak Jeff di mes sebelahnya," sahut Faizan yang saat itu sedang duduk santai sambil ngemil. Sembarangan." Jill melempar spidol yang ia gunakan ke arah Faizan. Faizan mengelak dan spidol hanya mengenai udara lalu mendarat di meja. "Haha, no, nggak kena, kan? Wali ganteng gini kok dilempar pakai spidol. Jill, kamu kan sebelahan tuh sama mes bos. Bisa ngerumpi bareng sama bos kalau pas sore-sore. Iya kan?" Faizan mengambil spidol dan menyerahkannya kepada Jill. Jill kembali menulis di papan tulis menggunakan spidol yang diberikan Faizan. "Pak Jeff itu kenapa tinggal di mes staff? Kenapa dia nggak tinggal di mes para bos? Bukankah dia adalah bos di sini?" Awal masuk kerja di beliau itu adalah asisten lapangan. Dan setelah beliau naik jabatan, beliau nggak mau pindah mes, jawab Alif. Pria itu tengah memasang tas pinggangnya, bersiap hendak ke lahan. "Oh." Jill bergidik saat kejadian di kamar mandi terlintas di kepalanya. "Ayo, semuanya, bersiap kita bagi tugas." Alif melihat data pekerjaan karyawan di laptop. Kemudian ia mencatat item kerja yang hendak ia cek di lapangan. Yang lain mencatat blok-blok yang akan dimasuki. "Oh ya, Pak Jeff itu belum nikah ya?" tanya Jill. "Kenapa? Kamu naksir?" Faizan balik nanya. "Amit-amit deh naksir sama manusia angker kayak Pak Jeff. Udah galak, kejam, killer, terus ceroboh lagi. Nggak ada bagus-bagusnya." "Apanya yang bikin tertarik?" "Kalau aku sih sukanya sama cowok yang baik, kalem, dan perhatian. Bukan kayak Pak Jeff. Dia lebih cocok jadi perjaka tua." "Soalnya Pak Jeff kan hobi banget marah-marah," sahut Jill menggebu-gebu. Ia kemudian mengernyit menatap kelima abang-abang ganteng, yang pada diam dan tidak satu pun yang menyahutinya. Kelimanya menatap Jill seperti orang kesambet. Namun kemudian Jill sadar bahwa 5 abang ganteng itu tidak sedang menatapnya.
melainkan menatap sosok yang berdiri di belakangnya. Jill melihat bayangan yang dipantulkan oleh lampu ruangan. Bayangan berada tepat di belakangnya. Oh, perasaan Jill mulai tak enak. Pelan lehernya menoleh dan terperanjat saat mendapati Jeff sudah berdiri di belakangnya. Ya salam, Jeff pasti mendengar kata-kata Jill yang menjelek-jelekkan Jeff tadi. Jill hanya bisa terdiam dengan muka memerah. Kau sudah siap? Tanya Jeff dengan wajah datar dan tatapan matanya yang tajam. Ekspresi itu benar-benar tidak pernah bisa hilang dari wajah Jeff. Pria itu identik dengan wajah dinginnya. Sudah. Pak, Jill mengangguk gugup. Ia memberikan spidol di tangannya kepada Zaflen. Spontan Zaflen menyambutnya. Lanjutin pekerjaanku. Ya, please, bisik Jill pada Zaflen sesaat sebelum ia berlari mengikuti Jeff keluar. Zaflen mengangguk meski Jill tidak melihat anggukan kepala pria itu. Untung saja Jill memiliki abang-abang yang baik hati, yang selalu bersedia membantu pekerjaannya. Bahkan Zaflen bersedia mengerjakan pekerjaan Jill sebelum pria itu menunaikan tugasnya ke lahan. Jill mengikuti Jeff menuju halaman kantor. Di sana sudah terparkir sebuah mobil dan seorang supir yang menyandarkan badan di sisi mobil. Tak lain Lilo. What? Lilo adalah supirnya Jeff. Apakah Jeff tidak bisa memilih orang untuk menjadi supirnya? Kenapa orang seaneh Lilo yang harus menjadi supir Jeff? Jill geleng-geleng kepala heran. Ah, ponselku tertinggal. Jeff berjalan kembali ke ruangannya. Sementara Jill berdiri di teras menunggu. Tiba-tiba tampak iring-iringan kendaraan roda 2. Berhenti di depan pos satpam yang tak jauh dari tempat Jill berdiri. Ada puluhan orang laki-laki, mayoritas bapak-bapak, yang arah munculnya dari afdeling. Tanpa berunding dengan satpam, mereka melintasi pos satpam dan berarak memasuki halaman kantor. Dengan pakaian lusuh dan kotor, dipenuhi keringat, mereka berjalan cepat semakin mendekat. Semuanya memasang wajah tak bersahabat dan pandangan tajam menghunus. Jill tercekat menatap puluhan orang yang mendekat ke arahnya. Wajah-wajah mereka seperti hendak mencari mangsa. Dipenuhi amarah. Waduh! Ada apa ini? Apa yang akan mereka lakukan? Kenapa mereka bersikap arogan begitu? Kenapa berduyun-duyun mendekatiku dengan raut wajah mengerikan begitu? Apa kesalahanku? Jill ingin kabur, tapi kakinya tidak bergerak. Masih tetap berdiri tegak di sana. Tak lama mereka yang berombongan sampai di hadapan Jill. Kami ingin bertemu Pak Jeff. Salah seorang pria muda berteriak dengan wajah berapi-api. Sorot mata menyala-nyala. Tak salah. Teriakannya ditujukan pada Jill. Pandangan mereka semua mengarah kepada Jill. Hanya Jill yang berdiri di teras. Tentu mereka tak punya pilihan lain sebagai tempat untuk bertanya selain Jill. Mana Direktur IC? Seru bapak tua berkaos coklat. Di mana ruangan Pak Jeff? Kami ingin menemuinya. Imbu lelaki setengah baya bertopi bundar. Jill bingung mau jawab apa.
Mana mungkin mereka punya hak beramai-ramai untuk menjumpai Jeff? Ada batasan dan etika dalam menemui seorang pimpinan. Mereka tidak bisa keluar masuk menemui pimpinan sembarangan. Dan Jill mengetahui aturan itu dari Alif sehari setelah masuk kerja. Sekilas Jill melihat Pak Acen berdiri di kejauhan. Tepatnya di peron tak jauh dari kantor IC, yang letaknya tepat berhadapan dengan teras kantor. Pak Acen justru masuk ke mobil dan memerintah supirnya meninggalkan tempat itu. Begini saja, sampaikan keluhan bapak-bapak ke mandor yang kemudian akan dilanjutkan ke asisten lapangan. Setelah itu akan ditangani oleh Askep dan kemudian disampaikan kepada manajer. Sahut Jill dengan senyum lebar, berusaha mendapatkan simpati mereka. Sesaat pandangannya meneliti iba pada keadaan mereka. Beginikah nasib mereka yang bekerja keras di lahan dengan otot kotor, lusuh, berkeringat dan terpapar matahari? Allah! Kelamaan, gertak salah seorang. Menerima tanggapan bernada kasar itu, Jill kaget. Ia tidak menyangka sambutannya disambut dengan kekesalan oleh mereka. Mandor, asisten apalah, mereka itu nggak berguna. Kami mau ketemu Pak Jeff. Seorang bapak tua berteriak kesal, menatap Jill tajam. Jill semakin bingung. Gertakan mereka membuat jantung Jill berdentum kuat dan kakinya gemetaran. Efek dibentak dan dihardik memang menegangkan. Bisa bikin jantungan. Jill memahami bahwa mereka memiliki pimpinan di lapangan. Seharusnya mereka mengadu pada yang lebih berhak. Bukan langsung ke direktur IC begini. Tapi apa yang bisa Jill lakukan? Sebaiknya ia cepat pergi dan menghilang dari pandangan mereka. Jika terus berdiri di sana, bisa-bisa mereka menimpuk hidung Jill dengan sepatu boot. Atau bahkan tojok yang mereka bawa. Raut wajah dan tatapan mereka dipenuhi emosi. Mengerikan.